Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Dalam konteks sosial politik, partai politik memiliki kedudukan penting sebagai badan hukum yang beranggotakan warga negara dan berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik berperan strategis dalam proses politik, terutama partai atau gabungan yang dapat mengajukan calon presiden dan legislatif. Partai politik muncul di Eropa Barat pada abad ke-18 seiring dengan tumbuhnya demokrasi, sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemudian terdapat sejarah. Yang pertama, masa prakemerdekaan atau masa penjajahan Belanda. Perkembangan partai politik di Indonesia bermula pada masa sebelum kemerdekaan sebagai akibat dari perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Belanda serta Hindia Belanda, terutama setelah diterapkannya kebijakan politik yang etis. Kemunculan kaum muda terpelajar pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menandai awal kebangkitan nasional dengan berdirinya sejumlah partai seperti PSII, Insulinde, Inti Ciparty atau IP, PKI, PNI, PBI, dan Partindo. Beberapa partai mengalami pembubaran oleh pemerintah Belanda, antara lain IP pada tahun 1913 karena dianggap mengganggu ketertiban umum, PKI pada tahun 1927 akibat kegagalan pemberontakan, serta PNI pada tahun 1929 karena aktivitas politik Soekarno yang dinilai radikal. Yang kedua, masa penjajahan Jepang. Pada masa Jepang berkuasa, segala bentuk kegiatan politik dilarang. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah melalui Maklumat 3 November 1945 mengizinkan berdirinya kembali partai-partai politik, sehingga muncul sekitar 40 partai di berbagai daerah. Yang ketiga, masa Soekarno atau Orde Lama. Pada masa pemerintahannya Soekarno, Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Sementara PKI yang sempat dihidupkan kembali akhirnya dilarang pasca peristiwa G3OS 1965. Yang keempat, masa pemerintahan Soeharto atau Orde Baru. Pada masa pemerintahannya Soeharto, partai politik tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui kebijakan penyederhanaan atau fusi partai menjadi 3 kelompok besar. P3 yang mewakili golongan agama, Golkar sebagai golongan karya, dan PDI yang mewakili golongan nasionalis demokrat. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kestabilan politik nasional. Yang terakhir, masa reformasi. Memasuki era reformasi, partai-partai baru kembali bermunculan dengan berbagai latar belakang ideologis sebagai wujud semangat demokrasi dan kebebasan politik. Namun, sebagian partai bubar atau bergabung dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas suara atau electoral threshold agar dapat mengikuti pemilu. Reformasi juga membawa perubahan besar dalam konstitusi, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutuskan pembubaran partai politik, menggantikan peran Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Muatan materi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki peran penting sebagai penjaga dan penafsir konstitusi untuk menegakkan prinsip negara hukum serta demokrasi. Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi ialah membubarkan partai politik. Pembubaran partai politik dapat terjadi melalui 2 cara, yakni inisiatif eksternal dan inisiatif internal. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Alasan pembubaran partai politik meliputi kegiatan yang melanggar Undang-Undang Dasar, membahayakan keutuhan NKRI, serta menerima bantuan dari pihak asing. Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan perkara pembubaran partai politik maksimal dalam waktu 60 hari kerja
sedangkan pelaksanaan putusan dilakukan dengan mencabut pendaftaran partai di Kemenkumham dan mengumumkan melalui berita negara. Tujuan. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik memiliki 4 fungsi pokok, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengelola konflik. Dalam kaitannya dengan menjaga keutuhan bangsa, pembubaran partai politik menjadi mekanisme untuk melindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari ideologi yang bertentangan menjaga keutuhan NKRI, serta memberikan sanksi terhadap partai yang melanggar konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawas judisial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pembubaran partai. Selain itu, langkah ini juga berfungsi membersihkan sistem politik dari partai yang merusak nilai-nilai demokrasi dan menjadi sarana pencegahan agar setiap partai senantiasa memenuhi konstitusi serta peraturan hukum yang berlaku.